Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai privasi di sosial media Gen Z di kalangan SMA. Sebelum saya menjelaskan materinya, saya akan memperkenalkan saya dan juga anggota tim saya. Yang pertama ada Erlangga Wisnu, yang kedua ada Raiger Fahri, terus ada saya sendiri Eka Baptista, terus ada Anggita Marawitri, dan ada Fenan Wilford. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan materinya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari media sosial dan juga generasi Z ini. Jadi, media sosial itu telah menjadi ruang sosial baru bagi masyarakat Indonesia. Tiap tahun penggunanya tuh terus meningkat. Pada laporan versocial.com per Juli 2022 menyebutkan bahwa 212,52 juta atau setara dengan 76,8% penduduk Indonesia adalah pengguna internet dengan 125,6% merupakan pengguna gawai atau gadget dengan rata-rata penggunaan internetnya 7 jam 48 menit per hari. Generasi Z itu sendiri adalah penduduk dengan rentang tahun kelahiran dari 1995 hingga 2010 menurut Ansari 2022. Lalu menurut Suwana dan kawan-kawan pada tahun 2020 dalam Badri 2022 menemukan bahwa generasi Z ini tuh sering menggunakan platform Instagram dan juga Facebook. Namun di zaman sekarang ini generasi Z ini tuh udah melebar luas gitu loh penggunaan platformnya. Mereka udah menggunakan Twitter, terus TikTok, dan bahkan juga Line dan masih banyak platform sosial media lainnya. Lalu generasi Z ini tuh dikategorikan sebagai pengguna berat media sosial dikarenakan rata-rata mereka mengakses media sosial lebih dari 4 jam sehari menurut Badri 2022. Nah, berikutnya rumusan masalah yang kami uh, gunakan dalam laporan ini yaitu yang pertama bagaimana cara Gen Z menjaga data privasi mereka di sosial media. Lalu yang kedua, apakah menurut Gen Z ini data privasi sosial media mereka itu sudah aman? Dan yang ketiga, mengapa sih Gen Z ini perlu tahu bahwa menjaga data privasi sosial media mereka itu sangat penting? Lalu slide berikutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya, Venan. Lalu tujuan dari survei ini yaitu untuk mengidentifikasi kesadaran Gen Z betapa pentingnya menjaga data privasi sosial media mereka. Lalu untuk mengidentifikasi bagaimana jika data privasi sosial mereka disalahgunakan. Dan remaja Gen Z harus tahu cara mengatasi jika data mereka disalahgunakan. Lalu untuk mengidentifikasi keamanan data pribadi sosial media mereka. Lalu terdapat beberapa manfaat yaitu untuk meningkatkan kesadaran remaja Gen Z terhadap pentingnya menjaga privasi data pribadi pada sosial media dari peretasan, pencurian, dan beberapa kejahatan online lainnya. Lalu, untuk meningkatkan kesadaran remaja Gen Z untuk selalu waspada terhadap kejahatan online yang menyerang privasi data pribadi. Lalu slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Anggi. Nah, untuk penyebaran kuesionernya melalui platform media sosial yaitu Twitter, WhatsApp, Instagram. Untuk Twitter kita menyebarkan melalui postingan dan untuk WhatsApp kita menyebarkan kuesioner melalui fitur status atau story WhatsApp dan juga fitur broadcast dan menyebarkan melalui grup WhatsApp. Dan untuk Instagram kita menyebarkan melalui fitur story. Next. Kita juga mengalami kendala dalam pengerjaannya. Kendala yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai target minimum responden. Dan kendala yang kedua, mengalami kebingungan saat mengolah data yang didapat dari hasil kuesioner. Next. Nah, untuk durasi dalam mencapai target respondennya, kita membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 minggu untuk mencapai target responden sebanyak 103 orang. Nah, lalu slide berikutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Erlangga. Baik, berikut merupakan breakdown data pertanyaan kuesioner. Lanjut. Yang pertama adalah profil dari responden kami. Kuesioner mayoritas didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan. Jauh lebih banyak responden perempuan ketimbang laki-laki. Jadi kami simpulkan perempuan jauh lebih sadar akan privasi saat bermedia sosial. Selanjutnya ada usia.
Sesuai dengan target kami, responden berasal dari generasi Z. Respon mayoritas berasal dari usia 18 tahun dengan jumlah 76 orang, usia 17 tahun berjumlah 13 orang, usia 16 tahun berjumlah 4 orang, dan yang terakhir dari usia 15 tahun dengan jumlah 7 orang. Selanjutnya ada pekerjaan. Kebanyakan responden kuesioner berasal dari kalangan mahasiswa atau mahasiswi yang berjumlah sebanyak 77 orang. Diikuti dengan pelajar SMA atau SMK dengan jumlah 22 orang. Kemudian sisanya merupakan pilihan lainnya, yaitu pelajar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Raigar. Kemudian ada personal privacy management. Personal privacy management adalah proses mengendalikan dan melindungi informasi pribadi seseorang dari akses dari pengguna yang tidak sah. Berikut hasil dari kuesioner yang kami dapatkan. Pada pertanyaan tersebut, sebanyak 46,6% atau sekitar 48 responden memberikan jawaban setuju. Banyak dari responden yang berhati-hati ketika Anda menerima permintaan pertemanan di media sosial. Selanjutnya, pada pertanyaan tersebut, sebanyak 50,5% dari 52 responden memberikan jawaban setuju. Dan dari responden yang menggunakan peraturan privasi untuk mengelola privasi mereka ketika berada di media sosial. Next. Kemudian ada network activism, adalah pandangan pesimis terhadap pengaruh negatif jaringan sosial dan teknologi terhadap individu dan masyarakat. Next. Nah, ini juga hasil dari kuesioner kita. Pada pertanyaan tersebut, pertanyaan saya memiliki sedikit kendali atas privasi saya di media sosial. Sekitar 39 responden memberikan jawaban tidak setuju. Banyak dari responden yang merasa memiliki banyak kendali terhadap privasi mereka di media sosial. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, saya memiliki sedikit kendali atas informasi pribadi saya di media sosial. Pada pertanyaan tersebut, sebanyak 44,7% atau sekitar 44 responden memberikan jawaban tidak setuju. Banyak dari responden yang merasa mereka dapat mengendalikan informasi pribadi mereka ketika berada di media sosial. Next. Kemudian ada privacy concern. Privacy concern adalah kekhawatiran individu terkait dengan pengumpulan, penggunaan, dan penguapan informasi pribadi mereka oleh entitas atau platform lainnya. Kemudian, untuk pertanyaan saya khawatir informasi pribadi saya di media sosial akan disalahgunakan. Pada pertanyaan tersebut, sebanyak 53,4% atau sekitar 55 responden memberikan jawaban sangat setuju. Banyak responden yang khawatir terhadap informasi pribadi mereka di media sosial akan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, saya khawatir orang lain akan memposting informasi sehingga mempermalukan diri saya. Pada pertanyaan tersebut, sebanyak 47,6% atau sekitar 49 responden memberikan jawaban setuju. Banyak dari responden yang merasa khawatir akan ada oknum yang tidak bertanggung jawab akan memposting informasi mereka yang bertujuan untuk mempermalukan mereka. Baik, sebelum kita menutupi presentasi ini, saya ingin menjelaskan, saya ingin membuat sedikit kesimpulan dari laporan yang sudah kami buat. Jadi kesimpulan kami bahwa sebagian besar responden generasi Gen Z ini pada jenjang pendidikan SMA yang mengisi kuesioner sudah mengetahui bagaimana caranya mereka itu mengolah privasi mereka di media sosial. Jadi mereka tuh udah bisa memilih mana yang harus diposting dan mana yang enggak. Lalu responden generasi Z pada jenjang pendidikan SMA ini mereka tuh udah merasa memiliki kendali gitu loh atas privasi dan informasi pribadi mereka di media sosial. Jadi mereka tuh udah merasa bahwa mereka tuh pada diri mereka sendiri yang memiliki akses terhadap data mereka. Lalu yang terakhir ada kebanyakan responden generasi Z di jenjang pendidikan SMA menyatakan bahwa mereka ini masih merasa khawatir terhadap keamanan data pribadi mereka meskipun sudah melakukan tindakan yang preventif. Lalu ini ada beberapa referensi yang membantu kami dalam membuat laporan ini. Bisa dilihat sudah beberapa referensi yang sudah kami cantumkan. Jadi kurang sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok 7 mengucapkan terima kasih.